Di dalam novel Jin Yong, ada dua kelompok yang menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena banyak yang menganggap bahwa dua kelompok ini memiliki hubungan. Pertama adalah sekte Ming, yang muncul di dalam novel Pedang Langit dan Golok Naga. Yang kedua adalah sekte Matahari dan Rembulan, yang muncul di novel Pendekar Hina Kelana. Apakah memang kedua sekte ini berhubungan? Dan mengapa banyak orang yang beranggapan bahwa dua sekte ini memiliki hubungan? Mari kita lihat dalam video kali ini. Teori ini bisa bermunculan karena kedua sekte ini, jika dilihat dari tulisan Mandarinnya, memiliki kemiripan. Jika kita melihat nama Mandarin dari sekte Ming, jika kita pecah menjadi dua kata, maka menjadi sekte Matahari Rembulan. Namun apakah hanya itu saja? Mari kita bedah satu persatu. Selain dari nama sekte Ming yang jika dipisah menjadi sekte Matahari Rembulan, susunan hierarkinya pun ada kemiripan. Seperti misalnya, ada ketua agama, kemudian ada utusan terang kiri dan utusan terang kanan. Dan tentu saja, kesamaan yang paling mencolok adalah kedua kelompok tersebut sama-sama dicap sebagai kelompok sesat. Namun, ada beberapa poin yang mereka tidak sama. Seperti baju seragam mereka. Baju seragam dari sekte Ming adalah warna putih, sedangkan sekte Matahari dan Rembulan adalah warna hitam, yang pada saat kemunculan kembali dari Ren Wuxing sudah memakai baju warna-warni. Struktur organisasi di bawah utusan terang kiri dan kanan pun berbeda. Di sekte Ming ada 4 raja, 5 penggembala, dan 5 panji. Sedangkan di sekte Matahari Rembulan adanya 10 tetua, 4 aula, 12 pengawas dupa. Jika kita lihat dari markasnya pun, mereka berbeda. Markas sekte Ming berada di puncak terang, yang ada di pegunungan Kunlun, jauh di sebelah barat. Sedangkan sekte Matahari Rembulan berada di puncak kayu hitam, yang agak ke timur. Mereka juga memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari sekte Ming adalah mengusir Mongol dan membantu rakyat jelata dari tindakan penguasa yang lalim. Mereka menolak jabatan pemerintah. Sedangkan sekte Matahari Rembulan mempunyai misi yang lebih ambisius dalam hal penguasaan dan menaklukkan. Sekte Ming memiliki aturan tidak makan daging, alias vegetarian. Mereka hanya makan sayur. Sedangkan sekte Matahari Rembulan tidak ada aturan itu. Mereka juga boleh makan daging. Sekte Ming juga memiliki suatu peraturan yang unik, bahwa saat seseorang meninggal, mereka harus dilucuti semua pakaiannya dan dikuburkan. Sedangkan sekte Matahari dan Rembulan tidak ada peraturan seperti itu. Sekte Ming ada hubungan dengan sekte Ming dari Persia. Sedangkan sekte Matahari Rembulan tidak ada bukti dalam novel yang menunjukkan bahwa mereka ada hubungan dengan sekte Ming dari Persia. Karena ada hubungan dengan sekte Ming dari Persia, itu sebabnya sekte Ming adalah sekte yang berhubungan dengan Manichaeisme dan Zoroastrisme. Sekte Matahari Rembulan tidak ada. Sekte Ming menyembah api. Sekte Matahari dan Rembulan tidak disebutkan mereka menyembah apa. Dan tentu saja jika kita lihat dari ilmunya, kedua ilmunya sangat berbeda. Sekte Ming mengandalkan ilmu membalikan langit dan bumi, sedangkan sekte Matahari dan Rembulan memiliki 2 kitab. Yang pertama, Sising Dafa yang diberikan kepada Ren Wuxing, dan ilmu bunga matahari yang akhirnya dipelajari oleh Tongfang Pupai. Pada novel Pedang Langit dan Golok Naga, di edisi revisi pertama, disebutkan Zhu Yuanzhang menghabisi sekte Ming secara total, yang kemudian orang-orang menduga bahwa sisa-sisa orang dari sekte Ming itulah kemudian membuat ulang sekte baru dengan nama lain
agar tidak ketahuan, yaitu sekte matahari dan rembulan. Itulah salah satu prediksi dari beberapa orang. Tetapi kemudian, di novel edisi revisi terakhir, disebutkan Zhu Yuanzhang tidak sekejam itu. Kehancuran sekte Ming bukan karena langsung oleh Zhu Yuanzhang, karena sekte Ming sendiri ternyata sering menolong rakyat jelata yang ditindas pemerintah. Ini membuat pemerintah memusuhinya, dan karena tidak ada pemimpin atau ketua yang kompeten, sekte Ming akhirnya pelan-pelan menurun. Jadi, tidak lagi disebutkan bahwa Zhu Yuanzhang membasmi, sehingga tidak perlu lagi untuk mendirikan sekte baru dan mengubah nama. Tetapi sebenarnya ada bukti yang paling sah. Jadi sempat ada seorang wanita pemandu yang membahas karya saat Jin Yong mengunjunginya. Dan ada pembahasan menyangkut ini yang kemudian Jin Yong memberitahu kepada wanita ini dan memberi penjelasan yang jelas bahwa kedua sekte ini tidak ada keterkaitannya. Rasanya memang mengaitkan antara kedua sekte ini dengan hanya berdasarkan dari nama Mandarinnya saja, yaitu Ming, kemudian dipecah menjadi matahari dan rembulan. Juga adanya posisi dari utusan terang kiri dan kanan terlihat agak terlalu polos. Berdasarkan beberapa poin di atas, jika ditanya apakah ada keterkaitan antara kedua sekte tersebut, atau sekte matahari dan rembulan adalah reinkarnasi dari sekte Ming, maka jawabannya bisa jelas. Tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk hal itu. Menurut kalian, teori-teori liar apa lagi yang bisa kita bahas di dalam video-video kita? Tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.